Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku, dipersembahkan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, la haula wa la quwata illa billah. Segala puji bagi Allah pemirsa. Senang sekali Damai Indonesiaku, Majelis Damai Indonesiaku kembali hadir di hadapan Anda. Seperti biasa, seperti selama 90 menit ke depan kita akan mengupas tuntas bagaimana sesungguhnya kemuliaan atau rahasia di bulan Zulhijjah ini. Karena kita sekarang saat ini sedang memasuki bulan Zulhijjah. Nah, amalan-amalan apa saja, kemudian juga kemuliaan-kemuliaan dan juga keutamaan apa saja yang ada di bulan Zulhijjah, nanti akan dibahas bersama guru-guru kita yang sudah bersama di tengah-tengah jamaah. Ada Ustadz Rustandi atau A. Jufri dan juga Ustadz Subeki Al-Buguri. Di segmen satu ini pemirsa, Ustadz Rustandi akan menyampaikan bagaimana sesungguhnya apa saja amalan-amalan yang bisa kita lakukan di bulan Zulhijjah ini. Langsung saja pemirsa, kita simak tausiah dari guru-guru kita dalam Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor. Tentu sarung kita. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Dzulhijjah syahrul mubarakah wal karamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi azma'in, amma ba'd. Pemirsa, saya punya guru, mudah-mudahan guru saya beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah. Allah sehatkan rohani dan jasmaninya. Allah berikan keberkahan dunia dan akhiratnya. Bapak Ibu jamaah sekalian, juga para pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun Anda berada, yang hari ini masih ada di Indonesia, mudah-mudahan tahun depan kita bisa pergi haji. Udah daftar? Baik Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala ciptakan bulan 12 bulan. Begitu di dalam surat At-Taubah ayat 36, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atu hurum. Dzalika dinul qayyim. Al-ayah, sadaqallahul azim. 12 bulan Allah ciptakan dengan perputaran bulan yang disebut dengan lunar. Kemudian ada perputaran matahari disebut dengan solar. Bukan premium, solar. Nah, ini perputaran bulan yang kita kenal dengan nama 12 bulan yang disebut dengan nama tahun Hijriyah. Dari mulai bulan, halo? Dari mulai bulan Muharram sampai bulan ilah. Mukanya muka bulan Islam kagak apal. Kalau bulan Masehi dari mulai bulan langsung sampai bulan. Oke. Nah, sekarang tanggal bulan apa dulu, main jawab aja. Iya, oke. Udah. Dari mulai bulan Muharram sampai Dzulhijjah 12 bulan. Muharram, Sapar, Sopar. Gitu Pak, nenek-nenek main sapar, sopar, Muharram, Sopar, ulang, kompak. Muharram, Sopar, Robiul, Jumadil, TK mah bisa itu bang, awal akhir mah. Habis itu apa? Rojab. Oke, itu yang kita kenal. Ada lagi yang lebih familiar Pak, mohon maaf kalau di kampung. Sura, Sapar, Mulud.
Mulud, Sri Mulud, mendilawar, mendilakir, Rejeb, Roah. Terus? Hah? Iya, terus? Puasa, Syawal, Hafid, Haji. Ini bulan haji. Kalau Dzulqa'dah disebutnya sama orang kampung mah Hafid. Kalau udah bulan Hafid enggak ada kalau di kampung yang hajatan. Iya, beneran kalau di kampung saya enggak ada yang hajatan. Iya bahaya, kalau di Bogor bahaya. Bulan Hafid pamali. Hajatan bulan Hafid, bulan kejepit. Enggak boleh pamali. Padahal anaknya udah bunting 3 bulan masih pamali juga. Baik. Ini bulan haji disebutnya Raya Agung. Hari raya yang agung. Amalan-amalan apa saja yang harus kita kerjakan di bulan haji. Karena kenapa? Sebab ini bulan haji itu Pak, bulan yang mencakup semua amalan dalam ajaran agama Islam. Bulan lain enggak ada, bulan haji doang nih, bulan haji. Haji. Bulan ini doang nih. Ini. Ya. Apa amalan yang pertama? Keistimewaan ini bulan karena mencakup semua ajaran agama. 1, wajibnya haji. Walaupun rangkaiannya dari mulai bulan Syawal, Dzulqa'dah boleh orang melakukan ihram, tapi inti utamanya ada di bulan haji, Dzulhijjah. Di mana adanya? Ketahuan belum pada haji, baju doang bodas setengah. Peci doang putih. Ya, karena adanya hari Arafah. Insya Allah nanti tanggal 9 itu hari Kamis lah ya. Mudah-mudahan panjang umur. Insya Allah panjang umur ya. Nah itu karena ada pelaksanaan Al-Hajjul Arafah, haji pelaksanaannya di bulan, haji pelaksanaannya ada di bulan haji Dzulhijjah, tepatnya tanggal 9. Iya, bantuin bulan. Ya, itu bulan Dzulhijjah. 1, 2. Amalan apa yang harus kita kerjakan selain yang punya haji, yang punya dana, punya biaya, ada waktu, ada kesempatan, dan Allah panggil bisa melaksanakan. Saudara-saudara kita sekarang nih lagi pada siap-siap tuh, siap-siap. Ibu-ibu mungkin ada yang saudaranya pada pergi. Oke. Oh, udah. 1, haji. 2, apa? Jalan pintas masuk surga. Sebab kenapa? Al-hajju mabrurun laisa jazau ila jannah. Enggak ada balasannya orang yang haji mabrur kecuali masuk ke dalam surganya Allah. Enggak usah amin, ini mah ngasih tahu. Nenek-nenek mah enggak boleh ada untungnya Pak, main amin aja dia mah. Yang ketiga, amalannya apa? Puasa. Boleh dari tanggal 1 sampai tanggal 9, minimal 8 sama 9. Nih kalau di sini insya Allah nih orang-orang ahli ibadah nih. Ini lagi pada puasa kali ya. Ya pada puasa. Ini tadi besek udah habis itu. Itu dimakan apa dimasukin saya nggak paham. Puasa, jangan sampai nggak puasa ya. Ya ntar tarwiyah ya, sama Arafah ya. Ya Rebo sama Kemis. Rebo, Kemis. Ya puasa minimal 2 hari. 2 hari. Yang berikutnya amalannya apa? Allah takdirkan kita punya rezeki apa? Berkurban. Kurban mohon maaf Bapak Ibu, bukan buat orang kaya, buat orang yang punya duit. Kalau hari ini kita belum punya uang, pas hari Rebo, poe Kemis misalnya nih hari Kemis atau hari Rebo, misalnya alhamdulillah rumah laku, punya duit, kurban. Cuman habis pulang Id ngontrak, orang rumahnya kejual. Tuh. Kurban, man wajada sa'atan falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Orang yang punya duit enggak kurban kata Nabi, jangan ngedeketin tempat sholatku kata Nabi. Punya duit enggak kurban, yang enggak diaku umat Nabi. Mana naudzubillahi min dalik. Tuh kurban, siapin Pak kurban. Jangan cuma jadi korban, kurban. Sekali-kali kurban, makanin daging kurban mulu. Sekali-kali kurban. Yang paling akhir apa diantaranya? Amalan ini mah udah pasti dah tuh. Apa tuh? Salat Idul Adha. Ntar hari Jumat. Ya, cuman ada sunnah nih Pak. Sunnah pertama kita mandi udah pasti tuh. Sunnahnya mandi tuh. Ya, pakai baju yang paling cakep. Puasa dulu. Perginya ke kanan, pulangnya ntar dari kiri. Itu sunnahnya.
Insya Allah mudah-mudahan kita berkah dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Rustandi atau Jufri yang telah menyampaikan bagaimana amalan-amalan atau apa saja, ibadah-ibadah saja yang bisa kita lakukan ketika kita sudah memasuki di bulan Zulhijjah. Di antaranya mungkin yang sudah umum kita lakukan adalah melakukan puasa Arafah ketika para jamaah haji melakukan ibadah wukuf di Arafah. Nah, pemirsa, lantas apa saja ketika kita sudah melakukan amalan-amalan ini menjadi motivasi bagi kita semuanya, perlu kiranya kita mengetahui keutamaan dan juga kemuliaan di bulan Zulhijjah nanti akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Subeki Al-Buguri. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku yang disiarkan langsung dari Masjid Al-Hidayah, Pondok Bambu, Kecamatan Durensawit, Jakarta Timur. Nah pemirsa, kita sekarang sudah menginjak di bulan Zulhijjah. Tadi sudah disampaikan oleh guru kita Ustadz Rustandi bagaimana amalan-amalan apa saja yang bisa kita lakukan. Di antaranya adalah menjalankan ibadah puasa Arafah di tanggal 9 Zulhijjah nanti. Nah, ini menjadi penting ketika kita sudah mengetahui keutamaan dan juga kemuliaan apa saja di bulan Zulhijjah. Ini akan menjadi motivasi kita untuk semakin meningkatkan amal ibadah kita khususnya di bulan Zulhijjah. Nah, kemuliaan dan juga keutamaan di bulan Zulhijjah ini akan disampaikan selengkapnya oleh guru kita Ustadz Subeki Al-Buguri. Fadhal Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dengar dari cara jawab salamnya, ini cara jawab salam jamaah yang akan dapat kemuliaan bulan Zulhijjah. Dan insya Allah tahun depan seperti doa A.A. Jupri tadi bisa wukuf di Padang Arafah. Amin aja dulu, ya. Jangan pakai, walaupun belum nyicil yang pertama sekalipun, doanya orang ngantuk mustajab. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Para pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun berada, dan saudara-saudaraku yang ada di Masjid Al-Hidayah, mudah-mudahan kita semua dapat hidayah. Karena hidayah itu mahal, betul. Kita dapat payung aja girang, gitu. Apalagi dapat hidayah. Hidayah itu kalau mau ditukerin duit, emas segede dunia ini aja nggak cukup buat beli hidayah. Iya. Ali Imran 91, nggak cukup. Ada di sini ibu yang pakai anting segede sound system gitu, dalam bentuk emas gitu ya. Itu aja kalau dia nggak punya iman, nggak dibimbing ke jalan yang lurus, nggak bakalan bisa masuk ke dalam surganya Allah. Iya, maka bersyukur kita, apalagi tadi sudah disampaikan juga tentang amalan-amalan bulan Zulhijjah. Kenapa tadi ada puasa minimal sehari itu tanggal 9. Ya kalau dia nggak bisa dari tanggal 8, tapi ini kelihatan dari tanggal 1 semua ya Bu ya. Sahurnya gitu. Sahurnya tanggal 1, puasanya tanggal 9. 9 itu tuh kafir sanatain, menghapuskan dosa 2 tahun. Masya Allah. Kesempatan yang sangat luar biasa nih buat yang gak berangkat haji. Ya. Kemudian kurban, karena amalan utama tanggal 10 adalah ihraqud dam, menyembelih hewan kurban. Cari yang terbaik. Ya. Nih jangan Masya Allah orang kaya korbannya kurus. Diserahin ke masjid, kata pengurus, Pak ini gak usah dipotong Pak. Saya jorokin aja mati. Kenapa begitu? Karena pertama nih, keutamaan bulan ini, Allah sampai bersumpah. Dalam surat Al-Fajr, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, mulai ayat pertama, wal fajri walayalin ashr. Demi waktu fajar dan malam yang 10. Ini mufassirin
Selain ada yang mengatakan ini 1-10 Muharram, atau 10 hari terakhir bulan Ramadan, atau tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah. Maka benar tadi yang udah disampaikan di bulan Zulhijjah ini adalah al-iksar minal ibadah. Lihat kitab Fiqh Sunnah yang ditulis oleh Syekh Said Sabiq. Waris puasa lebih banyak dari bulan-bulan lain. Ya kecuali Ramadan yang kita puasa satu bulan. Allah sampai bersumpah. Wal fajr walayalin ashr. Hari-hari ini adalah hari-hari yang utama. Apalagi yang berangkat haji tanggal 9 lagi wukuf. Hari di mana Allah banyak mengampuni hambanya. Masya Allah. Mudah-mudahan kita kepilih. Tadi udah dibilang gak harus kaya tuh. Iya, kalau Allah udah mau manggil. Iya, caranya macam-macam tuh. Ya ada yang dikatain berangkat gitu kan. Iya kan? Ada yang cuman nyebrang doang, keserempet mobil. Akhirnya orang merasa bersalah, udah berangkat deh. Ya. Ke Mekah. Ini maka ada juga, wah kalau gitu kita sering-sering nyebrang aja kata-kata. Sampai tahu dihajiin. Ya. Nah, yang pertama Allah sampai bersumpah walayalin ashr. Juga bulan Zulhijjah ini adalah rangkaian bulan haram. Ini yang kedua. Halo? Rangkaian bulan yang tadi surat At-Taubah ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim. Nah, ini saya tambahin. Tadi AA sampai sini. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Saya tambahin dikit. Ini dari 4 bulan haram. Ya. Ini apal semua ya, alhamdulillah. Kadang kalau yang nggak ngaji Muharram sopar, habis sopar sogut. Ya, kadang-kadang kalau nenek-nenek Muharram sofar Rabiul Awal. Hah? Udah sampai situ doang ya. Nah, kita lanjut. Jadi fala tadzlimu fihinna anfusakum. Kalau yang pertama tadi saya bilang Surat Al-Fajr ayat 1 Allah sampai bersumpah dengan hari-hari ini. Tahun kemarin saya lagi haji, nih mudah-mudahan cukup nih waktunya ya. Udah mau wukuf, saya naik taksi 8 kilo masih di Mekah. Biasanya 10 real. 10 real duit kitanya kira-kira 45.000 lah kalau di musim haji. Tapi karena memang udah deket wukuf, Mekah macet, supir mintanya 100 real. Jadi 10 kali lipatnya, sekitar 450.000 ongkos taksi 8 kilo. Karena zaman sekarang kita tinggal buka GPS, ngunjukin nama supir taksinya. Fakat 9 kilo ya Muhammad, saya bilangnya cuma 8 kilo. Biasanya paling 10-20 real. Saya tawar nggak dapat, 50 real nggak mau. Akhirnya deal di 70 real. Pas 70 real deal, saya duduk. Ternyata benar, muter-muter dari 8 kilo sampai 28 kilo. Iya, makanya saya minta 100 kata dia. Sampai azan asar kedengeran. Dia mulai gelisah. Akhirnya dia bilang, saya udah kedengeran azan gini gelisah. Saya pengen buru-buru mengerjakan sholat. Saya pengen buru-buru ke masjid. Kalaupun saya tinggal di Mekah ini, sekarang gak menjalankan ibadah haji, setidaknya saya menjaga sholat wajib di hari-hari yang mulia ini. Akhirnya 250 meter lagi, kalau di langkah mungkin 250 langkah lagi sampai ke tujuan saya. Dia akhirnya, maaf, itu komat udah kedengeran. Saya nggak bisa nganterin. Anda, duit nggak usah bayar, bawa aja. Saya mau langsung sholat. Dia turun, dia matiin mobil, saya masih di dalam. Iya. Akhirnya begitu saya turun, ya, saya kasih duit yang 70 real. Ini bawa, ya, bawa aja, ya. Ini apa? Menyiratkan pesan, masya Allah, duit 70 real yang tadi, ya, mintanya 100 real, ditawar aja nggak boleh. Tapi begitu ada panggilan Allah,
Dia bilang saya pengen segera menuju panggilan Allah. Nggak mau ketinggalan karena ini hari-hari utama nih di bulan Zulhijjah ini. Nah kemudian tadi saya sampaikan bulan Zulhijjah dari Zulqa'dah juga merupakan rangkaian bulan haram. Rangkaian bulan mulia yang fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kita berbuat zalim. Zalim ada 3. Pertama zalim sama Tuhan. Zalim sama Allah. Kok bisa ada orang zalim sama Allah? Kalau dia kufur, kalau dia syirik. Al-Baqarah 256 wal kafiruna humudz zalimun. Luqman 13 inna syirka la dzulmun azim. Syirik itu adalah kezaliman yang besar. Jangankan syirik yang gede. Tadi udah diceritakan juga korban. Ada dalam hadis sahih orang disuruh korban tapi bukan untuk Allah. Untuk berhala. Kamu korban seekor lalat deh. Laler. Tapi bukan untuk Allah. Untuk berhala. Akhirnya bisa memasukkan orang ke dalam neraka. Yang satu, oh saya nggak mau. Walaupun segede laler sekalipun saya nggak mau. Al-israku billah, menyekutukan Allah. Karena itu adalah kezaliman yang besar. Kedua, zulmul abdi li nafsihi. Kezaliman hamba kepada dirinya sendiri. Khususnya di bulan Zulhijjah. Punya kesempatan untuk puasa. Punya kesempatan untuk berkurban. Ya, punya kesempatan untuk beramal baik. Sholatnya juga kita jaga, tahajud, doa, zikir. Insya Allah ini menjadikan kita tidak zolim terhadap diri kita. Dan juga zulmul abdi li ghairihi min makhlukatihi, menzolimi makhluk yang lain. Tetangga, ya, dan lain sebagainya. Maka mudah-mudahan ya di bulan haram, di bulan mulia. Dan juga ini termasuk juga mikot zamani haji dari Zulqa'dah. Bahkan dari Syawal. Dan ini puncaknya adalah di bulan Zulhijjah. Inilah keutamaannya ya, dan insya Allah kita akan mendalaminya lagi mungkin dalam tanya jawab supaya kita bisa mendapatkan kebaikan yang banyak di bulan Zulhijjah atau di bulan haram di tahun 1446 Hijriah ini. Insya Allah. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Subeki Al-Bukhari yang telah menyampaikan bagaimana kemuliaan yang ada di bulan Zulhijjah ini. Seperti apa yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Subeki tadi menjadikan satu kisah atau cerita yang sangat memotivasi bagi kita semuanya. Bagaimana seorang hamba saking tidak mau kehilangan kemuliaan di bulan Zulhijjah ini, beliau benar-benar menjaga sholat 5 waktunya, sholat jamaah 5 waktunya di masjid. Mudah-mudahan menjadi motivasi kita semuanya untuk semakin memperbanyak amal-amal ibadah kita, khususnya di bulan Zulhijjah ini. Nah pemirsa, kita akan perluas materi yang sangat menarik ini, kita akan perdalam lagi bagaimana rahasia di bulan Zulhijjah ini di sesi tanya jawab. Namun sebelumnya Jufri sudah bersiap-siap bersama jamaah untuk berbagi berkah bersama Luwak White Coffee. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita, dan kita masuk dalam segmen atau sesi tanya jawab. Di segmen ini kami persilahkan ada 2 jamaah, 1 jamaah dari Ikhwan dan juga 1 jamaah dari Akhwat, yang insya Allah nanti akan dijawab oleh guru-guru kita Ustadz Subeki dan juga Ustadz Rustandi atau Jufri. Kami persilahkan terlebih dahulu kepada Bapak untuk boleh berdiri, disebutkan namanya dan juga disampaikan pertanyaannya. Silakan, nanti akan dijawab oleh Jufri terlebih dahulu ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustadz. Disebutkan namanya siapa Pak? Nama saya Junaidi. Pak Junaidi. Oke, baik. Terima kasih. Silakan Pak. Mohon izin Ustadz. Tadi Ustadz telah sampaikan salah satu keutamaan di bulan Zulhijjah tadi berkurban. Apakah ketika kita berkurban tadi kita benar-benar harus diwajibkan kita sudah akikah? Ustaz. Thayyib, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin mana yang didahulukan ketika kita masih ada hutang akikah begitu mungkin ya. Kemudian kita harus berkurban begitu ya. Baik, silakan Jufri. Baik, terima kasih Bapak Junaidi, mungkin dengan saya Jufri. Junaidi dengan Jufri gitu. Mirip ya Pak? Maunya mirip. Baik, terima kasih. Pertanyaannya, ini dilema banget ini. Ini saya di real aja Kang Sofian, ini mungkin pertanyaan yang kesekian kali bertanya seperti itu. Ustadz, saya belum akikah.
Kemudian haruskah berkurban dulu atau akikah dulu? Gini, pertama akikah itu kewajiban yang walaupun hukumnya sunnah adalah kewajiban yang harus diberikan oleh orang tua kepada anaknya. Ya, orang tua mengakikahkan anak. Tidak ada dianjurkan untuk mengakikahkan diri, maksudnya gitu. Itu mah kewajiban orang tua, akikah mah. Nah, ketika kita sudah dewasa memiliki kemampuan, kita dianjurkan bukan akikah tapi dianjurkan untuk berkurban. Pertanyaannya, saya belum akikah kata emak saya. Kan biasanya emak yang ingat, kan emak yang Kalau bapak mah kan enggak Ya. Mana dulu kata emak saya waktu itu gitu biasanya gitu ya Bu ya. Biasanya Bu ya. Kan emak-emak yang ingat biasanya kan. Makanya saya dulu dikasih nama prihatin. Emang emak saya lagi prihatin. Ya, jangankan buat akikah, makan aja sehari saya 5 kali. Itu mah kaya. Begini. Akikah dulu, kurban dulu. Begini. Kalau akikah disunahkan dari tanggal 1 dia lahir, sunnah sampai 7 hari. Ya kan? Sunnah awalan. Kemudian dia ada lagi menyampaikan kata ulama sampai belum akil balik. Kalau memang sampai dia belum dewasa, sudah sampai dewasa dia belum mampu, emang gak ada kemampuan, dia boleh mengakikahkan diri dengan seizin dari orang tuanya. Mak, nih duit 3 juta buat ngakikahin saya, dia kasihin, bukan nenek-nenek sulberi kambing Pak, bukan. Ini mah ijab kabulnya biar menggugurkan kewajiban orang tua. Kapanpun boleh, tapi Pak Junaidi mana? Oh iya. Kok hilang Pak? Bajunya sama. Tapi yang namanya kurban terbatas dengan waktu. Bapak punya uang hari ini, misal 3 juta, ini misalnya nih hari kurban Pak. Misalnya besok nih kurban, ini besok kurban kita punya uang 3 juta, Bapak belum akikah. Kalau kurban terbatas dengan waktu. Tanggal 10, 11, 12, 13. Tapi kalau akikah, kapanpun Bapak boleh. Asal Bapaknya hidup masih. Ya, paham maksud saya Pak? Jadi mana dulu Pak? Jadi boleh mana dulu? Jawab Pak, udah dijelasin tadi Pak. Udah dijelasin tadi. Iya gitu. Jadi kan kalau gitu baru penanya yang cerdas udah dijelasin, oh kesimpulannya begitu. Ya Pak ya? Ya Pak ya? Udah Pak? Udah Pak ya? Kurban Pak? Udah ada uangnya buat kurban besok, ada. Ada ya? Bilang aja masuk TV, ada. Baik, terima kasih Ustadz Rusnandi. Jadi itu tadi jawabannya. Jadi apa yang mana yang diprioritaskan, yaitu ketika, tapi asalkan ada rezeki, ada uang ya untuk membeli hewan kurban. Nah, kemudian kami persilakan untuk dari jamaah akhwat, silakan boleh berdiri, disebutkan namanya dan juga disampaikan pertanyaannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tasya. Saya izin bertanya Ustadz, apa makna spiritual dari dibalik ibadah haji dan kurban, dan juga bagaimana orang yang tidak berhaji ini tetap bisa mendapatkan keutamaan di bulan Zulhijjah ini? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Masya Allah. Ini pertanyaan dari mahasiswa nih. Silakan Ustadz Subeki. Tasya. Yang sengaja, yang tua dikasih yang nanya muda gitu. Jadi keutamaan haji dan juga kurban. Kalau haji yang pertama pasti dia adalah salah satu rukun Islam. Dan ini merupakan puncak. Ya, maka orang kalau pulang haji suka dipanggil haji. Betul ya? Walaupun mamah saya, mamah dedeh gak mau manggil orang yang haji dengan panggilan haji. Karena dia itu bukan gelar katanya. Iya, ya saya paham lah karena beliau nih sekarang udah nyampe di Mekah, ini haji yang ke-34. Maka wajar kalau beliau nggak nulis gelar karena udah hahaha gitu. Jadi kalau ditulis hehehe gitu. Tapi kalau buat saya pribadi, karena banyak juga di beberapa negara kayak di Somalia, di Mesir, dia nulis Al-Hajj. Dan saya juga seneng manggil orang.
dengan panggilan haji gitu. Karena dulu ada artis dia berangkat haji, begitu pulang dia udah mau melepaskan semuanya, ya. Tiba-tiba ada temennya yang ngajak dugem. Dia bilang saya ini haji, jangan dibawa dulu hajinya. Katanya. Oh berarti bagus juga, asal enggak ria. Kalau mama kan bilang itu mah jadinya ria. Sebab ria itu adalah merupakan perkara yang dilarang. Haji aja, coba lihat tuh ayatnya. Ya, Al-Imran 97. Ya, dan satu lagi hampir mirip. Ayat untuk haji itu walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Pertama, walillahi 'alan nas hijjul bait. Hanya untuk Allah. Terus juga di ayat lain wa atimmul hajja wal umrata lillah. Jadi lillahnya tuh dari awal sampai akhir. Ya, kadang emang kalau haji apalagi kalau NH plus yang bayarnya 1 miliar. Orang nanya, Bapak hajinya plus ya? Lu gak lihat dari kopernya? Kalau haji plus tuh kopernya aja 6 bu rodanya gitu. Yang jalannya juga smooth gitu. Kalau yang haji biasa mungkin kadang-kadang ditarik lotak gitu kan. Nah di sini diuji keikhlasannya. Ya, lah. Haji ini puncak dan banyak manfaatnya. Karena memang ini panggilan Allah buat yang mampu. Makanya manistata'a ilaihi sabila. Siapa yang punya istita'ah. Dan di samping dia rukun Islam. Yang kalau dia punya kemampuan gak berangkat haji ancamannya jelek banget tuh. Meninggalnya gak dianggap sebagai seorang yang beriman. Mata Yahudiyan au Nasraniyan. Mau jadi Yahudi atau mau jadi Nasrani. Berat. Dia adalah merupakan rukun Islam. Dan banyak sekali keutamaannya. Fadilahnya. Orang haji itu insya Allah gak ada yang miskin. Orang berangkat haji. Ada viral video orang Afrika lagi doa depan Ka'bah. Fulus. Sebelahnya orang Pakistan. Minta sorga. Minta jangan sampai diazab neraka. Ya. Jangan minta fulus. Dia bilang susah pak, mau masuk surga nggak pakai fulus. Haji pakai duit, ini pakai duit. Dengar ada di postingan terbaru katanya orang itu jadi orang kaya. Ya, Masya Allah, ya kan? Orang yang haji itu dia dosanya gugur seperti besi kalau dia diamplas. Ya. Gugur dosanya. Bahkan hadis tadi sudah dibaca. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji mabrur balasannya cuma sorganya Allah. Masya Allah, kita jangankan masuk sorga ya. Indonesia masuk Piala Dunia aja girang kita. Apalagi masuk udah pamungkas. Kita hidup di dunia ibadah mau ngapain? Ibu pagi-pagi ya subuh. Kita dengar dari masjid, Assalatu wassalamu alaik, ya imam al-mujahidin. Wah kita udah siap-siap ya. Ya kita panggil puasa, walaupun ya ini kalau lagi puasa nggak bareng kayak gini kan lebih berat daripada puasa Ramadan. Betul? Kita jalankan. Nah itu haji, begitu juga kurban. Kurban juga sama untuk Allah. Kurban ini ibadah paling tua dari zaman anak Adam. Ya, dalam ini tulisan disertasi tulisan tesis saya dulu menulis tentang Qabil sama Habil. Ya. Qabil sama Habil dua anak Adam, ya, watlu alaihim naba abnai Adam id qarraba qurbanan fatukubbila min ahadihim wa lam yutaqabbal minal akhar. Ya, dulu kita tahu anak Adam suruh kurban, yang satu ditolak kurbannya, dan yang satu karena dia niatnya ikhlas, siapa namanya? Habil, memberikan yang terbaik. Ya, dan dalam ayat dikatakan waktu kakaknya jealous, cemburu, karena kenapa korban dia diterima, korban saya enggak. Dikatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Oh, gitu kan. Lumayan deh kan, melek yang nenek-nenek kan, kesenggol sama sebelahnya. Allah hanya menerima amal ibadah kurban dari orang yang bertakwa.
Maka surat Al-Hajj ayat 37, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Bukan darah, bukan daging yang nyampe ke Allah, tapi ketakwaan, keikhlasan, kebersihan jiwa. Karena contoh kurban anak Adam yang bernama Habil itu dia berikan persembahan yang terbaik untuk Allah Subhanahu. Mungkin kalau ada orang biasa-biasa menyembelih hewan kurban, dia pilih warnanya putih, tanduknya bagus, dagingnya juga gemuk, berisi. Ada orang kaya, dia korban sama dengan itu. Lebih gede orang-orang yang mungkin biasa-biasa aja. Karena mungkin tabungan dia jadi habis. Ya, dan itu nggak apa-apa dia keluarkan untuk mencari keridhaan Allah dan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan nih ya dengan haji insyaallah, walaupun di sini mungkin ada yang belum berangkat ya kan. Insyaallah terus aja doa, terus aja banyak berusaha. Ada kan yang nabung, ada yang 19 tahun, ada yang 18 tahun. Bahkan ada duit yang ditabungnya itu begitu di store udah nggak laku karena nabungnya udah lama. Ya Rob, sedih saya. Maka ibu ada yang nabung tukang parkir tahun 2024 bareng sama saya. Iya, nabung sehari 5.000. 19 tahun suami istri berangkat haji. Masya Allah. Maka ibu nggak usah 5.000, 4.000 aja sehari. $4.000 ya kan. Insya Allah cepat gitu kan. Baik, ya, Masya Allah. Begitu kasih, Tasya ya, Tasya kayaknya ngerti ya kan. Amin. Mungkin amin. nanti akan dapat door prize ya kan. Dari Ajupri gitu. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustaz Subeki Al-Buguri. Mudah-mudahan kita yang belum berhaji tahun ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhaji, dan bagi yang belum berkurban mudah-mudahan kita diluaskan rezeki kita, dimudahkan rezeki kita untuk bisa berkurban di tahun ini. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, di segmen berikut pemirsa kita masih buka sesi tanya jawab. Kami persilakan satu jamaah dari ikhwan dan juga satu jamaah dari akhwat. Untuk itu tetap bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Terima kasih masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku, rahasia bulan Zulhijjah. Itulah tema menarik yang kita angkat pada kesempatan siang hari ini, yang tadi sudah dijelaskan oleh guru-guru kita. Masih kita buka sesi tanya jawab dalam segmen ini. Kami persilakan atas nama Rizal, Pak Rizal, dan juga atas nama Ayu. Ayu terlebih dahulu untuk mengajukan pertanyaan dan nanti akan dijawab oleh AA Jufri. Silakan Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ayu, izin bertanya Pak Ustadz, kan banyak orang yang lebih semangat menyambut Ramadan daripada Zulhijjah, padahal keutamaannya kan besar. Nah, apa yang menyebabkan ini terjadi dan bagaimana cara menyadarkan umat? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Nak Jufri. Mungkin baik, terima kasih. Izin. Silakan Nak. Mungkin lebih pertanyaannya itu kenapa orang lebih euforia menyambut Syawal, Lebaran. Itu maksudnya Lebaran Idul Fitri kan, dibandingkan dengan Idul Adha kan. Nah, begitu kan? Ya. Begini, ada pemikiran di kalangan kita itu Lebaran Idul Adha mah disebutnya Lebaran Pak Haji. Begitu tuh. Ini lebaran buat Pak Haji. Makanya orang yang nganggapnya lebarannya buat Bu Haji atau Pak Haji. Kenapa lebih euforia? Ada beberapa asbab sebenarnya. Pertama, kekurang tahuan tentang keistimewaan bulan Dzulhijjah. Beda dengan ibu dan bapak yang hadir di sini, yang udah dari tadi hadir, kayaknya udah begini-begini, kayaknya udah ya, paham apa udah ngantuk-ngantuk nih. Iya, mengetahui, paham tentang ilmu, pengetahuan tentang
keistimewaan bulan Dzulhijjah. Itu diantaranya. Enggak paham jadi enggak tahu. 2. Kenapa orang enggak begitu euforia? Karena tidak ada dalam artian tanda petik usaha yang begitu untuk menyambut datangnya Lebaran. Misalnya Idul Fitri sebelumnya puasa wajib gitu. Kalau tadi Abah bilang, kalau saya panggil sama guru saya ini panggilnya Abah. Abah bilang kalau bulan Ramadan puasa enggak aneh-aneh amat, orang bareng-bareng. Kalau sekarang ada yang puasa, yang atuh kemakan besek gitu nih, lama itu, keistimewaannya itu tuh. Tapi kalau bulan Ramadan orang semua puasa merasa ada ada usaha untuk bisa menggapai yang disebutnya Idul Fitri, kembali kepada fitrah, padahal waktu puasanya juga kagak bener-bener amat. Iya, maunya mah gitu, orang puasa tibang puasa nahan lapar doang dari maghrib dari subuh sampai maghrib, udah gitu sorenya ngebuburit, pulang kecapean, malam kagak terawih, sholat isya kagak. Ada puasa yang kayak begitu, ada upayanya. Sementara Idul Adha kita disebutnya sunnah. Bahasa kasarnya mau puasa enggak mau terserah. Cuman saya yakin kalau yang hadir di sini mah insya Allah ahli ibadah ya. Jangan nganggap sunnah. Kalau enggak mau ngejalanin jangan suka bilang Pak. Enggak puasa. Wah sunnah ini. Jangan sekali-kali ngomong begitu, jangan. Enggak boleh. Kalau udah berasa sekali ngelecehin sunnah, ntar kesononya ngelecehin wajib. Enggak boleh begitu, enggak boleh. Ngapain juga jadi marah-marah ya? Enggak boleh ngelecehin sunnah. Kalau enggak mau ngerjain enggak usah. Enggak usah ngeleceh-lecehin segala. Lu ngapain jadi marah saya? Ya toh, gitu. Sunnahnya ada begitu, kita sunnah puasa ya. Jadi nggak ada antar Lebaran, nggak ada kayak begitunya. Makanya kita mah biar merasakan keistimewaan Idul Adha puasa gitu. Ya, kayak begitu kan biasanya kalau Idul Adha sama Idul Fitri semangatnya beda. Yang paling semangat tuh orang yang kagak puasa Pak kalau Idul Fitri. Lu ngapa semangat banget enggak puasa? Ini persiapan Lebaran dia kerja enggak puasa tuh. Itu saking semangatnya. Kalau sekarang ya, dulu waktu kita sekarang Idul Fitri, belum Lebaran daging udah punya. Idul Adha kalau belum Lebaran belum punya daging. Iya enggak? Iya. Ini kayaknya muka-muka kupon ini nih. Itu Neng bedanya. Ada penyemangat yang memang ada suasana yang berbeda. Ya, wallahu a'lam. Bu maaf ya, maaf Pak, maaf. Baik, terima kasih Pak Jufri atau Ustaz Rustandi yang telah memberikan jawaban atas pertanyaan daripada Ananda Ayu tadi. Nah kami persilakan berikutnya atas nama Pak Rizal. Boleh berdiri Pak Rizal, nanti akan dijawab oleh guru kita Ustadz Subeki Al-Buguri. Silakan. Ya sudah nyala Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin, nama saya Sabrizal. Mohon bertanya kepada para guru, para ustadz yang Al-Mukarram. Pertanyaan saya adalah bagaimana cara memaksimalkan amal soleh kita pada bulan Dzulhijjah ini bagi kita yang mapan, yang dalam kondisi sehat, ya mungkin kita nggak ada masalah. Tapi bagi saudara-saudara kita yang penuh kekurangan, sakit atau para ajus ya, orang sudah usia, itu bagaimana sehingga memaknai bulan Dzulhijjah ini benar-benar kita beroleh amal soleh yang maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadal Ustaz Subeki. Ya baik, kita mudah-mudahan semuanya sehat walafiat ya. Nanti bisa ya paling enggak kita puasa tuh kalau mau 8, 9, 10. Karena hari 10 itu menurut guru besar ilmu hadis di Universitas Asy-Syafi'iyah ya, Profesor Dr. Kiai Haji Daud Rosid LCMA, bahwa puasa paling pendek itu adalah tanggal 10 Dzulhijjah. Karena beda dengan Idul Fitri. Kalau Idul Fitri kita itu sunnahnya batal dulu, namanya aja Idul Fitr, kembali sarapan. Ya, saya aja mau khotbah tuh
Makan dulu, walaupun cuma 2-3 piring saya makan. Ya, dan kalau Idul Adha sunnahnya puasa dulu. Sampai nanti khotib turun dari mimbar. Apalagi kalau kita lihat Idul Fitri secara umum agak diundur malah bagus. Karena orang-orang yang belum bayar zakat bisa punya kesempatan. Saya aja pernah udah duduk mau sholat Idul Fitri, ya Allah kok ada yang terlupa belum bayar zakat, masih bisa. Gitu. Ya. Kalau Idul Adha, apalagi besok lebarannya hari Jumat, ya itu kan kalau mau menyembelih hewan kurban, kalau yang ahli sih, ya alhamdulillah tahun-tahun ini udah banyak tutorial ya bagaimana nyembelih cepet. Kalau zaman dulu kan panitianya ada 17 orang, sapi diuber-uber 17 orang. Sapinya kecebur, panitianya nyebur gitu. Sapinya naik, panitianya gak bisa naik gitu. Nah sekarang mah udah ada yang enak diusap, bahkan ada yang cara menjatuhkannya juga bagus. Ada ilmunya, dipegang sisi sebelah sini. Ada yang mau jadi relawan gitu kan. Jadi begitu diusap-usap, jatuhnya enak tuh kambing, tuh sapi. Ya apalagi sapi yang gede. Kadang-kadang sampai aduh ada yang kakinya patah, diikat juga. Yo sampai itu sapi emang bener gak bisa bergerak. Iya, begitu mau dipotong, Pak nih sakit nih Pak yang sebelah sini gitu. Nah jadi kalau Idul Adha memang boleh majuan tuh. Supaya nanti ada waktu yang cukup. Ya, karena nanti ada pembahasan kalau udah sholat Id Jumatnya gimana. Ya, nanti insya Allah pada Damai Indonesiaku tahun depan kita akan bahas gitu. Iya. Nah Idul Fitri emang di Indonesia lebih rame. Tapi kalau kita lagi lebaranan di Mekah mah sama aja. Malah yang lebih meriah itu kalau Idul Adha itu takbirnya aja sampai hari tasyrik, betul nggak? Kalau Idul Fitri udah selesai khutbah, kita nggak takbir lagi. Tapi kalau Idul Adha, ba'dal maktubah setelah salat wajib, kita takbir lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masih bertakbir kita. Nah gimana nih buat yang tua, buat yang sakit, ya buat yang susah gitu ya. Karena kalau yang kaya kan udah mesen nih. Artis-artis kan udah pada nyoret tuh. Di punggung sapi. Ustadz Subki gitu. A.A. Jupri gitu kan. Ya kalau yang memang gak mampu untuk haji, untuk kurban. Itu ada hadis. Dulu yang susah-susah curhat sama Nabi. Ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur. Ya Rasulullah, kayaknya pahala kita habis diborong orang kaya. Ya, kita sholat, mereka sholat, kita puasa, mereka puasa. Tapi begitu mereka sedekah, mereka kurban, kita nggak bisa. Tapi kan yang miskin-miskin diajarin sama Nabi baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallah. Ya Bu, udah baca. Tapi jangan direbut sama orang kaya. Ini ada orang kaya pelit, saya baca itu aja deh gitu. Gak mau korban gitu kan. Orang yang ya mungkin duitnya terbatas aja, dia mau. Sampai ada yang motong ayam, bagiin tetangga. Ini korban saya. Walaupun yang namanya korban itu adalah an'am. Kambing, sapi, kerbau, onta. Ya, ya kalau ayam enggak. Pak Ustadz, saya mau korban ikan gabus. Ya itu tidak termasuk ya di dalam definisi kurban. Tapi kalau dia mau punyanya itu, terus bagiin sama tetangga, ya silakan aja. Mungkin cara dia punya kacang hijau sejumput gini, segenggam. Ya, beli air isi ulang 4 galon, dimasak. Masya Allah. Tinggal airnya doang hijau gitu kan. Bagiin lebaran Bu gitu. Baik. Ya jadi kalau yang dia nggak mampu, banyakin zikir, banyakin istighfar. Puasa kan pasti bisa.
Ya. Sambil puasa dia sambil zikir, sambil istighfar. Istighfar pembuka pintu rezeki. Istighfar insya Allah mendatangkan ampunan. Terus yang sakit-sakit gimana? Dengan dia sabar dengan penyakitnya, dia juga akan dapat pahala. Gugur dosanya. Ya, jangan dia ngeluh, kenapa saya dikasih miskin, kenapa dikasih sakit. Bisa jadi dia miskin nantinya bakal masuk surga. Ada banyak orang yang diuji dengan kekayaan, dia malah justru gak bisa masuk ke dalam surga. Ada orang waktu miskin di masjid aja. Karena memang gak ada rumahnya gitu kan. Udah di masjid aja. Begitu mulai kaya dikit, dia nggak ke masjid lagi. Naudzubillah. Naudzubillah. Baik, terima kasih Ustaz Subeki. Masya Allah, terima kasih atas jawabannya. Nah pemirsa, di segmen berikut ada segmen yang kita sebut yaitu Ulama Menjawab. Di sini kami akan bacakan pertanyaan-pertanyaan ini sudah masuk lewat Instagram kami @damaiindonesiaku_tv1. Sekali lagi @damaiindonesiaku_tv1. Nanti guru-guru kita akan menjawabnya yang sudah masuk lewat Instagram kami. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku dan kita masuk dalam segmen Ulama Menjawab, di mana pertanyaan yang sudah masuk lewat Instagram akan dijawab oleh guru-guru kami. Yang pertama saya akan bacakan atas nama Yoharis dan nanti akan dijawab oleh Ustadz Subeki Al-Bughuri. Atas nama Yoharis menanyakan, Assalamualaikum Ustadz, apa hukumnya bila berkurban atas nama perusahaan? Nah ini ngomong-ngomong hukum, sekaligus saya titip tanya nih Ustadz. Tadi sempat disampaikan bahwa ini juga banyak pertanyaan di masyarakat dan juga mungkin di kalangan kita, bagaimana ketika Idul Adha itu jatuh di hari Jumat. Apakah sholat Jumat masih diwajibkan atau sudah tidak perlu lagi sholat Jumat? Fadhal Ustadz Subeki. Ya baik, ini memang masalah khilafiyah. Kalau yang bermazhab Hambali kayak di Saudi gitu, ya, kalau dia sudah sholat Id, taskut, artinya tidak lagi taskutu wujub al-jum'ah. Ya karena memang kalau Hambali yang seingat saya sholat Id itu hukumnya bukan sunnah muakkadah kayak jumhur. Ya dia wajib. Ya karena memang dalilnya sholat Id itu sampai yang haid aja suruh keluar. Iya suruh hadir. Apalagi kalau bukan wajib. Jadi kalau Hanabilah atau Hambali kalau sudah sholat Id dia gugur sholat Jumatnya diganti sholat zuhur. Tapi kalau Malikiyah, la taskutu al-jum'ah wa in shallal id. Walaupun sudah sholat id, kalau pendapat Maliki tidak bisa, ya tidak bisa digugurkan sholat Jumatnya. Jadi dia tetap sholat Jumat. Wa in shallal id, walaupun dia sudah sholat id. Kalau Syafi'iyah dan Hanafiyah, itu punya pendapat karena memang waktu itu seperti itu, dia gugur dari orang-orang yang jauh. Karena dulu kan orang-orang Badawi turun untuk sholat id, kalau dia balik lagi sulit. Ya orang gunung sulit untuk balik lagi, maka buat mereka udah nggak wajib. Tapi buat yang deket-deket tetap wajib sholat Jumat. Jadi kalau kita lihat 3 lawan 1, Hambali yang mengatakan dia bisa, ya dia gugur dan dia sholat zuhur saja. Tapi kita dan saya termasuk mengambil yang Syafi'iyah yang tidak gugur sholat Jumatnya. Kecuali memang mungkin dia habis sholat id terus dia musafir. Ya memang orang yang musafir la yajibu alaihil jum'ah, ya, atau sakata alaihi wujubul jum'ah. Dia tidak lagi wajib sholat Jumat karena dia musafir. Atau ya kalau pendapat Syafi'iyah dan Hanafiyah, kalau dia memang dari negeri yang jauh, ya dari orang-orang kampung, ya yang kemudian kalau dulu kan ngumpul di satu masjid agung gitu atau masjid besarnya, turun lagi gak bisa, maka dia bisa mengganti dengan zuhur. Tapi kalau kita ya rata-rata mah masjid dekat semua dari rumah kita, ya dan kita bisa mengerjakan sholat Jumatnya. Apalagi jamaah Masjid Al-Hidayah nih Ustadz ya. Oh Al-Hidayah dekat ya kan. Gak usah pakai ngelengkah deh orang sini. Ngegelinding aja begitu. Ngeguling nyampe ke masjid gitu. Baik, kemudian pertanyaan dari Yoharis Ustadz, bagaimana hukumnya ketika berkurban atas nama perusahaan? Silakan Ustadz. Ya ini mungkin karena dulu Nabi waktu korban hadza min Muhammadin ya wali ummatihi, ya kan, ini dari Nabi dan juga umatnya. Sempat juga viral dulu ada pembahasan 1 ekor kambing cukup untuk 1 keluarga. Ya namanya tetap 1 tapi
manfaat keberkahannya bisa untuk satu keluarga. Kalau sudah satu keluarga itu yang tinggal bersama di satu rumah dia sudah menyembelih hewan kurban, ya. Tadi hadisnya sudah disampaikan oleh Jupri, ya, man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Kalau dia punya kemampuan untuk menyembelih hewan kurban, dia nggak mau berkurban juga, jangan dekat-dekat musola Nabi SAW. Ini maknanya bukan berarti sholatnya jadi nggak sah. Maknanya ini adalah satu semacam kayak ancaman gitu ya. Semacam kayak ancaman, jelek banget orang yang mampu tapi dia tidak melaksanakan kurban. Nah terus kalau tadi anak muda gimana pertanyaannya tadi Ustaz? Ya, untuk yang pertanyaan anak muda nanti akan disampaikan, akan dijawab oleh Ustadz Jufri atau Ustadz Rustandi. Baik, tapi yang penting adalah bagaimana sebuah perusahaan dengan pemasukan yang... Kalau perusahaan mungkin cari. Cari misalnya di situ karyawan yang berprestasi. Atau mungkin marbot. Atau misalnya di situ yang paling rajin masuk kantor. Ya kalau sapi kan bisa 7 nama tuh, dipilihlah yang terbaik kalau itu satu perusahaan. Misalnya urunan patungan nih surang 4 juta gitu kan. Satu perusahaan kan dapat tuh 40 miliar gitu kan. Oh ini kita nyebutnya yang banyak gitu kan supaya orang bisa banyak dapat manfaat. Namakan dia sejumlah dengan hewannya. Kalau dia cuma satu kambing ya cari. Misalnya yang paling rajin ajan nih. Ini yang paling rajin masuk kantor. Orang belum datang dia udah datang. Orang belum pulang dia udah pulang. Dia aja nih gitu kan. Udah pulang duluan. Belum pulang. Belum pulang. Ya namakan. Insya Allah keberkahannya akan meliputi satu perusahaan itu insya Allah. Tapi jadi, namanya namain satu. Kalau memang itu kambing. Kalau itu sapi bisa namanya 7. Kalau motong 5 sapi kan bisa dinamain 7 kali 5, berarti 35 orang. Dipilih dia tuh, oh ini satpam nih. Ya, yang kalau lagi jaga nggak tidur. Kasih ya buat nama dia sebagai kemuliaan. Gitu. Baik. Tapi dengan perusahaan yang masuknya triliunan rupiah, tapi hanya kurban satu kambing, wah itu kebangetan tuh Ustaz ya. Sian, dinaikin rame-rame itu. Ya kan? Baik, kemudian pertanyaan berikutnya saya akan bacakan. Ini yang akan dijawab oleh guru kita Ustadz Rustandi atau Jufri. Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya, apa saja bentuk pengorbanan yang bisa dilakukan anak muda hari ini sebagai bentuk cinta kepada Allah selain kurban hewan? Silakan, Jufri. Baik, terima kasih. Pemahaman kurban yang dimaksudkan hari ini ada beda nih dari maksud pemahamannya tadi itu dari penanya. Kalau yang saya simak, berkurban dengan berkorban. Kalau berkurban mah kita memang pemotongan hewan. Tadi Abah udah nyampein tuh. Jadi memang dengan binatang gitu. Tapi ini Bu, mohon maaf. Ketika tanggal 10 Dzulhijjah kita Bapak harus berkurban, maka potong hewan. Tapi di saat itu kalau memang kita nggak mampu, apa aja kita bersedekah atau berkurban hari itu. Hatta kita dengan tenaga, Bapak nggak berkurban hari ini karena memang nggak ada uang. Tapi Bapak punya tenaga nih, ikut ngurusin apa itu? Apa namanya? Nyeset. Iya nyeset. Iya bahasa Koreanya nyeset. Apa Indonesianya apa itu ya? Apa? Itu Pak. Menyayat. Iya, nyeset. Ya nyeset. Ya kayak itu juga Bapak niatin itu, gitu. Tenaga enggak punya, duit enggak ada, punya pisau, nitip sama orang, titip ya gue sodakoh nih. Buat nyeset tadi gitu. Bisa itu. Kan saking harus hari itu harus berkurban. Nah, tetapi yang dimaksudkan penanya kalau pemahaman saya, apa bentuk kita di bulan Dzulhijjah berkorban atau berkurbannya, bentuk kecintaan kita terhadap ajaran agama, ya apa yang bisa kita mampu, apa yang kita bisa berikan, apa yang kita bisa miliki, kita keluarkan untuk ajaran agama, kepentingan agama, itu yang harus kita korbankan, gitu. Jadi nggak mesti berpikir, gua mah nggak bisa apa. Likulisain maziyah, setiap orang punya kelebihan. Jangan saya mah bisa buat apa buat agama, saya mah ceramah nggak bisa, nggak usah ceramah. Lo kebanyakan yang ceramah juga ribet ya Bah ya. Gitu. Bisa jadi ancaman buat kita. Ya, iya itu. Persaingan semakin ketat urusan ini.
Gitu. Apa yang bisa berikan saudara buat agama ini? Punya tenaga, silahkan dengan tenaga. Punya harta, silahkan dengan harta. Dengan doa, silahkan dengan doa. Ngebangun masjid, ya tapi jangan semua doa lah. Yang nggak jadi masjid ngedoa semua mah. Ya, gitu. Makanya apa yang kita bisa berikan untuk agama ini, berkurbanlah. Dengan kemampuan anak-anak muda, apa yang bisa dengan pemikiran, dengan kemampuan IT, dengan kemampuan intelektualnya saat ini berkorban untuk agama, itu akan dipertimbangkan oleh Allah. Karena kenapa? Dan itu bisa jadi gara-gara itu Pak, bisa kita masuk surga Pak. Itu. Oh ntar surga mah buat Ustadz Subki, belum tentu. Sebab surga mah bagi orang yang dicintai sama Allah, yang dirahmati sama Allah. Ya, siapa tahu RT bisa masuk surga. Iya. Cuma gara-gara stempel doang. Gara-gara stempel doang. Masuk surganya sama stempel-stempelnya lagi. Bisa jadi. Iya, apa? Sesuai dengan kemampuan kita. Saya bisa ceramah, nggak ngerti saya tentang sound. Iya kan? Coba kalau ditukar tukang sound suruh ceramah. Iya, sound saya megang itu meleduk. Sound yang tukang sound suruh ceramah itu jamaahnya kabur. Enggak urusan, jadi likulis sayin aja. Semua punya kemampuan masing-masing. Berkorbanlah untuk agama dan negara kita. Amin. Baik. Jangan juga ya. Giliran handphonenya bagus ya. Wah harganya 30-an juta. Ya korban gak mau. Giliran Idul Korban orang-orang beli kambing, dia beli tusukan sate doang. Ya ente korbannya apa? Ini. Sama areng deh, areng. Iya sama areng. Ya kalau modus. Iya. Baik Mas Al, terima kasih Ustadz Subeki Al-Buguri, Ustadz Rustandi atau Jufri atas tausiah yang disampaikan pada siang hari. Mudah-mudahan menjadikan hikmah dan juga ibroh di kehidupan kita sehari-hari dan juga menjadikan penambahan ketakwaan kita, iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nanti di akhir segmen kita akan berdoa bersama-sama yang insyaallah akan dipimpin oleh Ustadz Subeki Al-Buguri. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Para pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun Anda berada, marilah kita sekarang berada di hari-hari mulia. Karena Allah pun bersumpah dengan hari-hari ini. Dengan wal fajr walayalin ashr. Hari yang utama dan fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan berbuat zalim. Karena dosa di hari-hari ini itu lebih besar dosanya di sisi Allah dibandingkan dosa di luar bulan haram. Bukan berarti di luar bulan ini kita boleh berbuat dosa. Tapi dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan fa innahu akadu wa ablagu fil ma'asi min ghairiha. Jadi dosanya jauh lebih besar. Sementara pahala akan jauh lebih besar juga apabila kita kerjakan di bulan haram ini atau di bulan Zulhijjah ini. Mari manfaatkan ada puasa tanggal 9 menghapuskan dosa 2 tahun. Ya ada berkorban, amalan paling utama tanggal 10 Zulhijjah dan sampai hari-hari tasyrik kita mencari keridhaan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan secara pribadi kita mendekatkan diri, insya Allah bangsa kita juga akan terjaga dan Allah berikan keberkahan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Haji itu panggilan dari Allah. Yang dipanggil oleh Allah akan diberikan kemampuan. Dan yang mampu belum tentu bisa untuk pergi-pergi haji. Makanya itu mumpung di bulan yang mulia ini berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa untuk bisa ditakdirkan, diizinkan untuk bisa menjalankan ibadah haji. Karena memang poin utama di bulan Dzulhijjah adalah menjalankan ibadah haji. Ustadz, secara kadar saya mungkin orang susah. Saya orang yang gak mampu, jangankan buat haji, makan saja saya susah, rumah saja saya ngontrak. Bagaimana saya mungkin bisa mendapatkan pahala haji? Inna yaumal jum'ati sayyidul ayam, hijul fuqara wa hijul masyakin. Jangan tinggalkan sholat Jumat dan muliakan sholat Jumat, sebab itu adalah hajinya bagi orang fakir miskin. Silahkan Ustadz Sofyan. Baik, terima kasih Ustadz Rustandi dan juga Ustadz Subeki atas kesimpulan yang disampaikan. Dan ini sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Damai Indonesiaku siang hari ini. Esok kita juga akan hadir lagi dengan tema yang sangat menarik, yaitu ayat-ayat cinta dari Arafah. Nah, sesaat lagi pemirsa pukul 14.00 Anda bisa menyaksikan Sah Selalu Ada Hikmah yang akan diasuh langsung oleh Ustadz Koh Dennis Lim. Akhir kata,
Saya Muhammad Sofyan pamit undur diri, dan acara ini dipersembahkan oleh Sarung Wadi Mertentu Sarung kita serta didukung oleh Luwak White Coffee, mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Ya Allah, ampuni dosa kami, ayah ibu kami. Bila mereka masih hidup, sehatkan mereka, panjangkan umur mereka dalam taat, dan sempatkan kami anak-anaknya bisa memuliakan orang tua kami, dan kami bisa mendapatkan pahala birrul walidain. Apabila mereka sudah meninggal, ampuni mereka, terima amal ibadah mereka. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang bisa mengambil kesempatan di bulan Dzulhijjah ini untuk berpuasa, sholat, zikir, dan keutamaan-keutamaan yang ada di bulan ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Anda baru saja menyaksikan Damai Indonesiaku, dipersembahkan oleh